Selamat malam. Bisa dibantu buka kamera dan juga mic-nya, Bapak atau Ibu yang mendampingi? Masih gelap nih ya, masih belum muncul nih di layar saya. Ini udah diaktifkan kameranya? Suaranya juga belum masuk nih di saya. Gimana nih? Oh iya, udah masuk nih suaranya. Tinggal Ya. kameranya ini Bapak ya. Cuman bang ini kamera ini Ini pakai kamera eksternal atau bawaan laptopnya? bawa laptop. Bawaan laptopnya. Ada penutup kameranya Iya. kan Bapak? Biasanya digeser gitu ada penutupnya. Oh iya iya iya. 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 Nah, kok di sini? Ini. Kalau memang ada kendala, udah ya. Masih setengah nih Ih, kameranya. lagi. Udah maksimal ini gesernya? Oh ini. Nah, ada. Oke, terima kasih banyak. Gak Suara apa-apa saya tuh lagi. terdengar jelas ya di sana? Iya jelas. Jelas ya. Jelas lagi sih. Baik, kalau gitu Bismillah mulai ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak adik dan juga ayah Waalaikumsalam. ya. Sudah join di Zoom-nya ini untuk mengikuti trial kelas Algonova. Kita kenalan dulu ya. Nama panggilannya siapa nih? Adifa. Adifa. Adifa ditemani siapa aja belajarnya malam ini? Ayah atau ibu? Ayah, Ayah. ayah aja ya. Oke, baik. Ayah untuk sesi trial class-nya ini sekitar 1 jam ke depan ya. Ini ayah siap dampingi Adivanya sampai akhir. Iya iya siap 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 Mbak. ya. Oke, terima kasih banyak. Jadi nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi yang pertama adalah sesi observasi dulu ya. Jadi kita gali dulu nih minat dan bakatnya Adifa nih kemana. Kemudian tujuan belajar di Algonova seperti apa. Supaya saya bisa rekomendasikan kelasnya yang cocok ya untuk Adifa di kelas selanjutnya nanti. Dan yang kedua adalah sesi praktek ya dengan Adifa langsung. Dan di sini Miss Vina juga pengen tahu ya sudah sejauh mana literasi komputernya Adifa. Dan yang ketiga adalah sesi pengenalan mengenai Algonova, kemudian registrasi dan juga sesi pembiayaan ayah ya untuk kelas selanjutnya. Jadi sesi Iya trial class ini masih free, nanti di kelas lanjutan akan berbayar ya. Dan kalau iya. misalkan nanti Adifa bagus ketika praktek ya, Miss Vina bisa Hmm. bantu berikan voucher beasiswa nih untuk Adifa berupa potongan pembiayaan untuk kelas selanjutnya nanti. Gitu ya. Iya. Oke. Ada yang tanyakan mungkin dari Ayah ataupun Adifa sebelum Miss Vina lanjut? Silahkan. Iya, Belum enggak ya? ada. Iya, Oke, belum kalau ada. gitu saya lanjut ya. Oke, tinggalnya di kota mana nih Adifa dan juga Ayah? Di kota Kisaran, itu jauh lah. Di mana? Kisaran itu Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Wah, jauh juga ya. Kalau Miss Vina asalnya Mm-mm. dari Surabaya nih. Oh, Surabaya Pernah nih. main pernah main ke Surabaya nggak Adifa atau Ayah? Belum, belum. Belum ya sama. Miss Vina juga belum pernah ya main ke Sumatera Utara ya. Pernahnya Sumatera Selatan ke Mm-mm. Bandar Lampung aja. Oh ya sedikit lagi. Iya, jauh banget ya dari ujung ke ujung ya. Oke. Adifa sekarang kelas berapa nih sayang sekolahnya? Kelas 4. Kelas 4. Berarti umurnya berapa tahun? 9. 9 tahun. Sebentar lagi kelas 5. 10. Ya, Naik ke kelas 5 ya. Oke. Terus ulang tahunnya Adifa di bulan apa nih? Di bulan 9. Bulan September. 9 berarti bulan 9 nanti masuk 10 tahun ya. Oke, Iya, Agustus benar. September. Yes. Oke. Terus sekolahnya Diva Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu nih? Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu. Oke. Terus kalau lagi libur ya atau lagi pulang sekolah gitu. Adifa sukanya ngapain sih? Kegiatan apa yang paling Adifa suka? Hobinya apa? Boleh diceritakan? Iya, apa sih ceritain lah. Sukanya ngapain? Main Roblox. Hmm, Iya, nggak Iya. apa-apa, cerita Oh, aja. nggak apa-apa. Suka main Roblox, Adifa. Roblox ini bukan di laptop biasanya. Oh iya, oh, udah bisa main Roblox di laptop. Wah, padahal lebih susah loh Mm-mm. ya dibanding di handphone ya. Oke, di Roblox ada apa tuh mainnya? Yang paling sering dimainin Adifa kan ada Obi ya, ada Brookhaven, Tower ya, parkour banyak deh. Kalau Adifa sukanya yang apa tuh di Roblox?
Yang tower Yang gitu. tower. Oh, yang tower. Kalau tower tuh bisa ratusan level tuh ya. Bener nggak? Iya, udah sampai namatin berapa ratus level gitu, Adifa? Belum? Udah? Oh, belum. Oke. Oke, tapi Udah, bagus nih ya. Kalau udah bisa main di laptop, artinya dari sisi motorik penggunaan mouse dan keyboardnya udah ada pengalaman gitu ya. sedikit baru Ayo pemula, ya. pemula juga ini Oh, Miss. mulai ya. Oke, baru main Roblox di laptopnya. Atau udah lama? Sebelumnya sih di apa hanya nonton-nonton di Heeh. YouTube gitu kan. Oh, oke. Terus setelah itu mungkin dia coba explore di laptopnya inilah coba dia main Ah, sendiri. gitu. Oke, nice, bagus. Selain main Roblox di laptop biasanya ngapain? Di laptopnya, Diva? Kok nggak ada sih ini kan. Ya, Apa? Ketik-ketik gitu? Gambar di laptop udah pernah belum? kemarin ada ya bikin coba bikin apa Bikin apa? komik ya komik Oh iya. apa cerita-cerita gitu Oh, di bisa Canva bikin ya komik di Canva. di Canva. Oh, oke. Yang bikin alur ceritanya gitu Diva sendiri? Iya. Oke, keren banget. Kuat Udah bisa pakai ini ya, bikin komik di Canva. Iya. Oke, terus di sekolah isinya ada. ya gitu dia. Iya, betul. Ada pelajaran komputer nggak di sekolahnya, Diva? Nggak Nggak ada. ada nih sih. Berarti Adifa pakai laptopnya Ada. diajarin siapa? Ajarin ayah. Oh, diajarin ayah. Oke. Wah, belum ada pelajaran komputernya ya. Ya, sayang banget ya. Iya belum Udah ada mau di kelas SD-nya 5 belum ada. bahkan ya. Mm-mm. Oke, oke. Apalagi sekarang udah eranya digital, eranya udah serba teknologi ya, ya, ya. Jadi memang harus Iya iya. dikenalkan ya untuk IT, untuk anak-anak gitu. Nah, terus hobinya selain main game ada lagi nggak, Adifa? Menggambar suka nggak? Suka Suka menggambar apa? menggambar kayak orang-orang gitu. Anime Mau anime gambar karakter ya. Oh iya, karakter tadi oh kan ya suka karakter. bikin bikin ini ya, bikin komik tadi kan harus ada beberapa karakter gitu ya. Itu apa pakai aplikasi apa bikin gambar karakternya? Atau di kertas gambarnya? Kadang di kertas, Miss. Boleh. Oh, karena di kertas. Kalau Ini gambar di laptop di HP pakai aplikasi gitu Canva pernah? tadi. Canva tadi nggak ada sih Kalau di di Canva Canva ambil tadi Miss. di Canva tadi itu udah ada gambar Iya ini ya, gambar karakternya sendiri ya, bukan template ya, ya ya. iya tinggal apa sih tinggal Oh gitu, tinggal eh, modifikasi aja mungkin ya warna-warnanya gitu ya. modifikasi ya gitu bikin. Oke, oke bagus tuh. Jadi bagus nih kreativitasnya Adifa ya. Oke, terus Adifa ini nggak ada les atau ekskul nggak di luar kegiatan sekolah? School ada ekskul, Ekskulnya apa Miss. sayang? School menari. Menari. Dah itu aja. Seminggu berapa kali tuh? Seminggu Tadi ya. sekali deh, Minggu sekali Miss. di hari? Hari apa? Hari Sabtu. Oh hari Sabtu. Berarti Sabtu, pulang Miss. sekolah Sabtu langsung ekskul ya? Ya, Miss. Atau ada les sekarang yang sedang berjalan Ayah atau Adifa? Ada Kalau nggak? biasanya sore gini seminggu 3 hari itu dia di misalnya sih apa namanya belajar tahfiz di hafalan hafalan Qurannya dia. Oh oke baca tahfiz. Ini berarti di luar sekolah ya? Ayah ya? Iya di luar sekolah. Sekolahnya pun eh, semi full day juga sih pukul Semi dua full belas day. tiga puluh Indonesia Barat ya. Ah, oh Ya, gitu. Oke oke. full juga sih. Berarti Udah. ini ya kegiatannya cuma Hmm. les tahfiz aja seminggu 3 kali sama ekskul nari Hmm. aja hari Sabtu ya. Nah, nari iya benar. Mm-mm. Oke. Adifa tahu nggak kita mau belajar apa malam ini? Belum. Ini yang daftarin siapa nih? Ayah atau ibu? Ayah ayah. Ayah ya. Ayah tahu Dia pun nggak Algonafa tahu. dari mana? Oh belum tahu. Nah, di Ah, Facebook, oh di Facebook. Di Oke. Facebook ada. Barangkali ibu mau join juga silakan. Oh Boleh. ibunya lagi ada Oke. Tapi beliau tahu ada yang kita ada kerjaan. trial kas ini. Ayah. Mm-mm. Tahu Gimana? ya. Tapi ibu tahu kita ada trial kas ini? Iya tahu tahu tahu. Oh ya. Beliau juga support ke kegiatan seperti ini nih untuk Ya Kadipa. support 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 ya. support. Alhamdulillah. Supaya lebih semangat nih anaknya belajarnya. Dari ayah kenapa nih? Akhirnya tertarik daftarkan Adivanya ke Algonova. Boleh diceritakan. Iya kan dilihat iklannya di Facebook itu kan ada ini mau tahu apa bakat dan minat anak Anda gitu. Jadi itulah Mm-mm. yang oh iya bisa juga ini gitu. Awalnya Oke. hanya begitu sih apa. Mm-mm. Ya pengen tahu Oke. juga sih apa ini kemana nih. Nah,
Oh, oke. Jadi waktu itu munculnya apa tuh? Coding kah atau graphic design gitu di Facebooknya? Grafik Kalau ayah apa men? Coding nggak ya kamu? coding ya. Coding kalau Oh, kamu. oke baik. Mm-mm. Dari sekian banyak pembelajaran gitu ya. Kenapa nih ayah pengen Mm. lihat minatnya di coding gitu? Kenapa nggak di pelajaran lain misalkan apa ya? Di grafis itu Gitu. desain grafis. Oh, oh desain Enggak, grafis. sebenarnya hanya pengen tahu sih. Gitu Ingin kan, tahu. kan saya lihat si Adivanya ini kan suka ya main Mm-mm. Roblox tuh di Hmm. komputer gitu kan. Jadi kalau apa salahnya kalau kita arahkan kan gitu misinya Oke, jadi ingin mengarahkan supaya tadi ya nggak main gamenya ya. supaya ada bermakna lah gitu waktu Oke. dia main game gitu kan. Oke, jadi mengarahkan penggunaan gadgetnya Adifa supaya lebih positif gitu ya, ya ya. Hmm. Nggak hanya main aja tapi Iya bisa ya bikin benar karya Miss, ya. benar Miss. Oke, Iya benar nice. Miss. Mm-mm. Nah, nanti kita belajarnya online ya, seperti ini, seminggu sekali. Kalau misalkan Iya. nanti ditambahkan jadwal les codingnya seminggu sekali, online seperti ini masih memungkinkan ya, ya dan Adifa ya. Karena kita belajarnya ada lanjutannya ya, nggak hanya sekali aja bisa bikin karya tuh nggak hanya satu Iya, pertemuan iya, ini iya. aja ya, gitu. Jadi ada prosesnya, gitu. Oke. Nah, kalau gitu saya rangkum sedikit ya tadi diskus kita dari awal. Oh ya, sebelumnya nih kan kita mau belajar coding nih Adifa ya. Nah, Adifa tahu nggak coding itu apa? Gratis aja kayaknya ya Miss ya. Lebih Belum, apanya. belum. Oke, misalkan nih, Miss Vina kan orang Jawa gitu ya. Misalkan Miss Heeh. Vina ngomong dalam bahasa Jawa, kira-kira Adifa bakalan ngerti nggak? Enggak, belum ngerti. Enggak ya. Nah, kita nggak akan bisa komunikasi seperti ini ya. Ya, jadi Adifa harus tahu bahasanya Miss Vina dulu kan gitu ya. Nah, sama di komputer itu mereka juga ada bahasanya sendiri gitu ya. Untuk bikin aplikasi, bikin game, bikin animasi itu ada bahasa pemrogramannya dalam bentuk kode-kode ya yang disusun sama Adifa sehingga bisa membentuk semua sebuah game atau animasi. Nah, itu namanya coding. Nah, pertanyaannya Adifa mau nggak bisa bikin game sendiri gitu? Mau. Mau? Oke. Nanti kalau sudah bisa bikin game sendiri mau bikin game apa? Roblox juga atau yang lain? Yang lain itu. Apa tuh? Temanya apa? Apa? Oh, Pak bebas sesuai dengan keinginannya Adifa. Apa gamenya? Apa tebak-tebakan kah? Atau make up gitu ya? Atau masak-masakan gitu? Atau kalau di tower kan berarti apa ya? Adventure gitu ya. Nah, petualangan. Nah, Adifa pengennya bisa bikin Perkembangan game terus. apa? Ya, ada lah gitu. Apa? Mau nggak bisa bikin game Roblox sendiri? Oh, bisa bikin terus. Mau bikin yang tower juga atau yang lain? Boleh, teman juga boleh. Tower juga boleh. Oke, boleh nanti kita belajar sama-sama. Terus nggak hanya game aja tapi bisa bikin kartun sendiri ya. Tuh animasi pakai lagi kan Adifa suka bikin komik-komik tuh. Nah, nanti kita bikin komiknya bergerak ya. Jadi ya animasi gitu ya. Karakternya bergerak jadi animasi gitu. Nah, kalau kartun Adifa pengen bisa bikin kartun apa? Ceritanya. Itu apa? Sering. Karakternya atau apa? Biasanya bikin komik ceritanya apa? Cerita sahabat nih, persahabatan di sekolah Persahabatan gitu gitu ya. biasanya. Oh, Nah, boleh. Mau bikin cerita, seperti itu juga ceritanya. nah, kisah-kisah gitulah. Kisah-kisah Mereka di sekolah gitu ya. Oh, oke, cerita boleh. Nanti kita belajar dibuat dalam sama-sama. bentuk apa ya, komik Percakapan gitu. komik ada tulisan ininya ya, Ah, percakapannya gitu ya. dan Oke, oke. karakternya mereka sendiri gitu. Oh, berarti Nama real ada mereka orangnya sendiri. lah yang ya, asli gitu ya. Tapi ya digambar gitu, Digambar ya, nggak maksudnya nggak ada real bentuk-bentuk. karakternya asli gitu Oh, ya. karakter aslinya ada ya. Karakter aslinya aja ya. Oke, bagus nih kreatif banget nih Adifa ya. Oke, kalau gitu ini Miss Vina rangkum sedikit ya tadi diskus kita dari awal. Tadi Adifa udah kelas 4 SD ya, mau udah masuk 9 tahun. Kemudian hobinya tadi ya suka main Roblox di komputer ya, bagus nih. Kemudian suka bikin komik dan juga ternyata bisa bikin gamenya Roblox juga ya di tower dan kartunya tadi ya cerita di sekolah gitu. Ayah yang datarkan ya tadi, kemudian dari ayah harapannya diarahkan ya penggunaan gadgetnya itu ya supaya lebih positif. Jadi gak hanya main aja tapi bisa bikin karya digital gitu ayah ya. Nah, kalau gitu di sini saya mau rangkum sedikit tadi diskus kita dari saya mau berikan ini dulu gambaran sedikit ya tadi.
Untuk Algonova itu apa? Jadi sekolah IT nomor satu ya, internasional untuk anak-anak mulai dari usia 5 sampai dengan 17 tahun. Tujuannya apa sih? Sama nih dengan tujuannya Ayah ya. Nah, kita Mm-mm. arahkan penggunaan gadget anak-anak nih supaya lebih bermanfaat. Karena Mm-mm. 80% ya orang tua yang daftarkan anaknya ke sini keluhannya hampir sama nih. Anak saya suka main gadgetnya, terutama di game dan juga YouTube gitu ya. Tapi belum ada dampak positif yang signifikan Iya gitu. Bahkan benar-benar. arahnya ke negatif ya. Kalau udah kecanduan, akhirnya mengurangi motivasi belajar. Kemudian dari si Mm-mm. emosional juga mengganggu ya. Kalau anak banyak-banyak main gadget nih, Iya benar terutama Miss. Iya terutama benar di Miss. entertain aja ya. Dalam hal entertain aja gitu. Itu yang dikhawatirkan ya. Jadi kalau Adifa sekarang sehari berapa jam main gadgetnya? Hmm. Lebih dari Ya 3 jam? kalau kalau libur ya sih biasanya lebih dari 3 jam. Lebih ya. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Ah iya benar-benar itu Nah, lagi. jadi untuk belajar di Algonova sendiri, terutama di codingnya, kita latih bahkan logiknya ya. Jadi nggak hanya bisa bikin karya aja, dari proses bikin karya itu eh, mengembangkan logikanya juga, karena dalam pelajaran coding nggak jauh dari matematika logika ya. Tapi kita kemasnya secara permainan nih, sehingga anaknya lebih enjoy belajarnya, daya tangkapnya juga lebih cepat. Ya. Nah, ini dia. Saya tunjukkan untuk journey belajarnya ya, singkat aja. Jadi kalau untuk seusianya Adifa, nanti kita belajarnya di kelas IT Genius Coding ya. Nah, nama kelasnya adalah di Visual Programming. Kita bikin game dua Mm-mm. dimensi dulu ya, Adifa ya. Jadi, nanti kalau sudah Iya. bisa bikin game 2 dimensi, nanti Adifa bisa berkembang lagi bikin game 3 dimensi Roblox ya. Sama kayak sekolah kan, Adifa kalau mau kelas 4 kan harus kelas 1, 2, 3 dulu ya, gitu. Nah, di Algonova juga demikian, Ayah ya, ada jalur pendidikannya. Jadi nanti masuknya di visual programming di sini, satu kurikulumnya 10 bulan belajar ya. Nah, jadi output yang dihasilkan anaknya sudah bisa bikin animasi dan juga game 2 dimensi. Baru nanti lanjutannya lagi untuk kurikulum berikutnya mau lanjut website creator boleh, atau ke 3D game design. Ini berarti anaknya sudah bisa bikin 3D game design atau Roblox ya. Nah, ini sudah scripting, artinya sudah semi profesional. Jadi nanti ketika lanjut lagi ke Python sudah lebih cepat ya adaptasinya ya. Untuk logiknya sudah terbentuk, jadi belajar yang sudah levelnya profesional sudah lancar gitu. Nah, Itu di level kelas. 1 2 itu level apa tadi Miss? Coba Oh kita. iya, yang 1, 2 Yang ini untuk oh anak-anak 6 tahun usia, ya sesuai umur ya, nah sesuai usia sesuai ya. umur, oh iya benar sesuai Ah, usianya. eh, Karena kan perkembangan anak setiap usia itu kan beda-beda ya iya gitu. iya iya. Dikhawatirkan ini levelnya terlalu mudah atau terlalu susah ya. Jadi sesuai Iya iya. porsinya, sesuai kapasitas belajarnya. Iya gitu. Nah, iya Nah, benar. jadi saya bisa rekomendasikan ya untuk kelasnya yang cocok untuk Adifa adalah di Mm-mm. kelas pemrograman visual. Jadi saya jelaskan dulu pemrograman visual ini adalah tadi ya outputnya bisa bikin animasi dan juga game 2 dimensi. Oke. Nah, di pertemuan pertama ini nih Adifa, kita akan belajar dulu gimana sih cara menggunakan menggerakkan sebuah karakter ya, atau objek atau gambar gitu. Nah, ini ada Mm-mm. gambar apa nih Adifa? Yang kuning-kuning ini gambar apa? Kalau menurut Adifa, Hmm. Nggak apa? tahu. Gambar apa? Hmm. Gak kelihatan. Menurut di Pak Adik apa? Eh, Ada eh, ada api. Api, iya ya mirip api ya. Nah, ini adalah matahari ya kan? Nah, Matahari itu ditanya sama matahari. Matahari. Ini apa nih? Planet apa nih kalau yang kayak gini? bumi itu. Depannya B, depannya B. Yang kita tinggali planet apa? Umi. Bumi. Oke. Nah, ceritanya nanti kita akan ketemu sama sebuah robot ya. Robotnya ceritanya mau pergi keluar angkasa nih ke Mars ya. Berarti dia naik apa? Roket. Roket. Betul, tapi sebelum dia naik ke roketnya, dia harus mengumpulkan koin-koin dulu nih untuk membeli roketnya. Gimana caranya? Nanti yang memberikan kode atau perintah adalah Adifa sendiri ya, untuk supaya si robotnya ini bisa bergerak. Jadi kayak misalkan ya Adifa main Roblox, disentuh-sentuh aja tuh layarnya bisa gerak ya karakternya. Bener nggak? Iya. Nah, di balik itu tuh gimana Kalau cara robot di Roblox. bikinnya? Mm-mm. Nah, jadi ada kodenya yang disusun supaya sebuah karakter ataupun gambar itu bisa bergerak gitu. Nanti kita akan menggunakan bahasa pemrogramannya Scratch. Pernah dengar atau pernah belajar Adifanya? Belum Belum ya? pernah. Oke, nah ini adalah pemrograman untuk anak-anak yang baru mengenal coding ya. Belum yang Iya iya. scripting, ya, belum scripting, tapi masih dalam bentuk kode seperti ini. Ya, nanti akan ada 150-an kode ya, 129 sampai 150-an kode yang nanti bisa disusun Mm-mm. ya sama Adifa sehingga membentuk sebuah alur cerita di animasi dan juga gamenya.
Misalkan nih, Miss aku nggak mau karakter apa nih kucing, aku pengennya karakter manusia gitu ya. Boleh. Karena nanti kita bekali juga anaknya nih praktik prinsip-prinsip dasar desain grafis dan juga vektor. Karena kan bahan baku pembuatan game dan animasi itu kan gambar digital ya, Ayah ya. Jadi grafik Hmm. desainnya juga kita berikan bekal supaya bisa bikin karakternya sendiri gitu. Jadi kreativitasnya juga diasah nih di sini. Gak hanya logiknya aja, problem solvingnya ya. Anak kalau logika sama problem solvingnya bagus, insya Allah di pelajaran yang lain juga demikian ya, cepat nih daya serapnya sesuai riset seperti itu. Nah, jadi kita ajarkan soft skillnya ya. Nah, ini yang anak-anak juga kita latih supaya berani bereksperimen dan tidak takut membuat kesalahan. Karena biasanya kan anak mampu ya, tapi takut salah sehingga nggak mau Iya, mencoba gitu insecure. ya. Insecure duluan ya. Nah, kita latih keberaniannya, kepercayaan dirinya juga supaya berani bereksperimen dan mencoba gitu. Supaya explore lebih dalam lagi pembelajarannya. Ini untuk di visual programming. Kalau contoh hasil karyanya seperti apa? Nih, Miss Pina tunjukkan ya. Ini contoh aja, tapi nanti Adifa nggak perlu sama banget ya bikin karyanya sesuai dengan kreativitasnya Adifa sendiri. Ini ada namanya Kenzo, 7 tahun. Jauh ya di bawah usianya Adifa, dia bisa bikin karya animasi seperti ini nih. Nah, dia sendiri yang drawing ya, yang bikin item-item di dalam animasinya, alur ceritanya, bahkan dia kasih suaranya dia sendiri gitu ya, di dubbing gitu bisa suaranya ayam misalkan atau ibu gitu. Boleh. Kalau ini anak cowok Ya, biasanya sudah. sukanya yang ini, pertarungan gitu ya. Kenzo, Kenzo tadi berapa berapa pertemuan sudah Mm. dia bisa? Kalau untuk animasi, kita 2,5 bulan sudah bisa bikin karya animasi. Kalau Oh, yang game yang butuh text time ya, Pak, Ayah ya, karena ya, complicated ya. kan lebih lebih apa namanya kompleks gitu untuk Ah, ah. variabel-variabelnya. Nah, ini dia. Ya. Mau nggak Adifa bisa bikin karya seperti Kenzo nih, bikin kartun sendiri nih? Mau. Mau, Terus. oke, good, bagus ya. Ini sampai menang competition tuh waktu itu si Kenzo-nya. Mm-mm. Ini ada lagi. Namanya Kaira. Karya masih di 8 tahun juga ya. Adifa udah mau 10 tahun pasti bisa bikin karya yang lebih bagus. Nah, ini bikin game antara apa nih? Anjing versus kucing ceritanya ya. Tuh, seru ya. Adifa mau bikin game juga kayak Kaira? Mau. Wow, Yes, yes. boleh. Semangat ya, belajarnya bagus ya. Ini ada lagi. Pernah main kayak gini nggak? Game Geometry Dash. Pernah nggak? Pernah nggak main itu? Gak pernah. Oh, nggak pernah. Oke, boleh nanti ya. Masih banyak sebetulnya Kaira contoh hasil karyanya dari teman-teman yang udah belajar di Algonova ya. Dari seluruh dunia nih. Coba Miss Bina tunjukkan. Nanti Adifa juga bisa lihat-lihat lagi ya ketika Zoom-nya udah selesai. Yang bikin game Roblox juga banyak banget. Tuh. Nah, tuh ini dia banyak ya. Ada yang bikin Minecraft, ada yang bikin apa nih? Mantap. Tadi ya Among Us tuh ya, Minecraft lagi, platformer tuh banyak. Kalau yang di Roblox, Adifa pengen lihat nih, diklik aja nih yang Roblox. Ada yang bikin car nih, ada ini tower kan? Ini tower ya kan? Ini juga tower Obi, ya kan? Ada yang parkour juga banyak ya. Tuh, misalkan nih, Miss Vina kasih lihat salah satu siswa kami, Ayah, dari Cimahi ya. Dia udah lulus lama dari Algonova, tapi dia bisa bikin 172 project. Karena anaknya sudah tahu konsepnya ya. Jadi mau bikin bikin karya secara mandiri ya bisa dan semua hasil karyanya bisa dikomersilkan ya. Bisa diupload sampai ke Google sampai ke Roblox Player ya kalau di Roblox. Kalau yang dua dimensinya ya ke upload ke Google Play Store juga monggo secara mandiri bisa. Gitu. Jadi hasil karyanya nggak hanya bisa dikelombakan aja, tapi dikomersilkan juga bisa ya. Jadi dapat uang jajan Hmm. tambahan tuh ya Diva ya kalau ada yang mainin gamenya Diva ya. Tapi itu bonus ya. Yang penting Adifa belajar dulu bikin karya yang bagus supaya banyak yang suka gamenya Adifa gitu. Oke. Nah, Iya, kalau bagus. untuk silabusnya terakhir sebelum kita praktek ya saya sampaikan supaya Ayah dan juga Adifa ada gambaran. Jadi dalam satu kurikulum visual programming ini ada 10 bulan belajar ya. Kita belajarnya seminggu sekali minimal. Hmm. Nah, modul pertama tentu kita perkenalan dulu ya, gimana sih belajar fungsi-fungsi dari setiap kode-kodenya dulu. Kemudian belajar cara menyusunnya. Baru di modul kedua kita lanjut memperdalam matematika logikanya, belajar koordinat, mengarah ke arah, belok dan derajat, sampai nanti bisa bikin proyek animasi dalam lesson ke-10. Lesson ke-10 berarti hitungannya seminggu sekali 2,5 bulan udah bikin animasi. Baru udah beres animasi, kita lanjut ke game ya. Di perencanaan game, tapi di testing dulu sebelum dikembangkan, di develop. Ada sesi presentasi juga aja ya dalam kurikulumnya, jadi public speaking-nya juga kita latih ya. Makanya anak-anak di Hmm. Algonova lulus sudah ready ikut competition gitu. Jadi Hmm. ada 5 nih, ya, ada 5 KPI-nya tutor ya. Jadi anak Hmm. harus bisa di logiknya, problem solving, fokus, kreativitas, sampai ke public speaking-nya gitu.
Ya, sampai nanti lanjut diperdalam lagi logic decodingnya, variabel-variabelnya diperdalam juga sampai di modul ke-6 menyiapkan proyek akhir. Jadi kami pastikan ketika lulus dari kelas visual programming, Adifa sudah bisa membuat karyanya secara mandiri, baik itu animasi ataupun game animasi, gitu ya. Nah, dari sekilas pembelajarannya ini, kira-kira sesuai tidak dengan harapan ayah untuk Adifa nih? Ya, sesuai, Miss. Sesuai ya? Oke. Adifa gimana? Sesuai. Tertarik gak belajarnya? Iya. Iya, Tertarik. oke. Kalau gitu Miss Vina ini ya kirimkan link untuk kita mulai praktikalnya. Coba Miss Vina akan kirimkan linknya di chat Zoom. Coba Adifa sendiri ya yang klik. Ini pakai mouse atau pakai touchpad? Pakai mouse nggak? Pakai mouse tuh, Jan. Oh, pakai mouse. Oke, boleh diklik sayang itu linknya. Ini itu tadi. Nah, kan. Nah, oke. Nah, Kalau itu dia. sudah, Ini link yang biru. Nah, ah, ah, muncul linknya. Iya. ya. Iya, oke. Kalau Yang sudah, biru itu klik-klik. Nah. Mana Miss? sudah. Nah, Ah, ya, Miss. sekarang Ini. kembali ke aplikasi Zoom-nya ya supaya bisa lihat videonya Miss Vina ya. Aplikasi Zoom-nya boleh dibuka lagi. Zoom. Ini. Klik, Eh, Miss. Nah, udah muncul videonya Miss Vina? tutup ya. Udah. Nah, di bawah video kita tuh ada kotak berwarna hijau, tulisannya Ya. share. Nah, itu diklik sama Adifa. Ada? Kemudian diklik share lagi supaya Miss Vina bisa lihat layarnya Adifa pada saat praktek. Ya. Oke, terima kasih banyak. Wah, cepet nih kalau dipandu ya. Coba sekarang Adifa ketik ya untuk loginya. Miss Vina sudah ini, Miss Vina tuliskan di, bentar ya, di layarnya Adifa. Sebentar. Nah, itu dia, ada tulisan berwarna biru, boleh diketik ulang sama Adifa di kolom login. Ini tulisannya. Coba diketik ulang di login. Di sini. Terus Iya, ini. betul. Ini. Mhm. Oke, boleh diklik next sekarang. Oke, sekarang kita ketik passwordnya ya, 7541. Oke, kita klik login sekarang. Salah. Udah benar? 7541. Coba diketik ulang. Betul. Ya. Ya. Klik. Oke, kita klik login lagi. Nah, ini baru benar ya. Oke, ini adalah platformnya untuk kita belajar ya. Jadi kita sudah ada platformnya sendiri dan ini web based, bisa diakses di device manapun. Nanti kita klik course ya untuk mulai pembelajarannya di klik course. Yang di atas tuh Adifa, ada bulat-bulat tuh ada tulisan course yang ini tuh yang biasanya kan tanda merah-merah tuh Ini. di atas. Oke, diklik. Oke, kemudian kita klik yang nomor 1 dulu. Betul tadi. Oke, bentar kita tunggu dulu ya. Eh. Nah, coba dibaca dulu perintahnya. Nih, dibaca dulu perintahnya. Pencet kanan. Lihat perintah ke kanan. Kita Yang klik ini continue. biru. Sekarang kita klik continue. Coba diklik continue dulu. Jangan dulu digeser. Sama Kita klik saya. continue dulu. Oke, Continue. nih kita udah Nah, ini ketemu biru. ya sama si robotnya ya. Masih ingat nggak, Adifa? Robotnya harus mengumpulkan apa? Har- Koin, oke. How many coins here? Ada berapa coins di sini? Berapa? Berapa itu hitung tak? Ya. 3, oke. Berarti untuk mengambil semua koinnya, si robotnya harus maju berapa langkah? Ada 3 langkah. 3 langkah juga. Oke, coba diklik run sama Adifa. Bisa nggak dia jalan? Belum berhasil ya. Kira-kira kenapa kalau menurut Adifa dia belum bisa jalan?
Karena belum ada kodenya ya, belum ada perintahnya. Dia nggak akan jalan kalau nggak ada perintahnya ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada beberapa perintah nih. Ada kotak berwarna biru, dibaca dulu sama sama Adifa perintahnya. Baca. Tulisannya apa? Step forward. Step forward. Step forward itu artinya apa ya? Ma? Maju. Maju ke Maju. depan. Kalau yang kedua dibaca juga sama Adifa. Kotak yang kedua warna hijau tuh. Yang kedua nih. Turn left. Turn left berarti artinya belok ke Kiri. kiri. Good. Coba yang terakhir dibaca juga sama Adifa. Turn right. Right. Dan right berarti artinya belok ke Kanan. kanan. Nah, sekalian dilatih untuk bahasa Inggrisnya juga nih ya, Ayah ya. Karena semua bahasa Iya, pemrograman yang selalu bisa. bahasa Inggris ya gitu. Oke. Berarti untuk memerintahkan robotnya maju ke depan, kita pakai perintah yang mana? Yang step forward. Betul. Coba step forward-nya diklik, ditahan, lalu digeser, diletakkan di kotak berwarna, nah di bawahnya kotak berwarna kuning. Iya, betul di situ. Dilepas? Oke. Nah, berarti supaya bisa maju 3 langkah, kira-kira dia ada berapa step forward-nya? 3. 3. Berarti kita ambil lagi, step forward-nya kita ambil lagi, kita susun ke bawah. Jadi kayak Diva nyusun puzzle gitu ya, nyusun Lego tuh ya. Nah, oke. Dilepas, oke. Terus kurang berapa? Hmm. Oke, nice. Coba sekarang kita klik run. Wah, Tuh, bisa jalan kan? Bisa gerak ya? Karena sudah ada perintahnya, sudah ada kodenya. Nggak perlu diklik stop, dibiarkan saja sama Adifa. nggak ada. Oke, gitu ya caranya ya. Untuk kasih perintahnya, kita lanjut ke second level. Boleh diklik continue dulu. Ke sini. Oke. Oke, dibaca lagi perintahnya. Sekarang belokkan. Oke, kita klik continue. Nah, untuk ini coba diperhatikan dulu. Untuk mengambil koin yang Miss Pina lingkari, berarti si robotnya harus maju berapa langkah? 2. 2. Kemudian dia harus belok kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kalau dari arah robotnya. Ke kiri. Good, oke bagus. Kalau kiri yang mana? Turn left atau turn right perintahnya? Turn left. Oke, coba dibikin dulu perintahnya. Nah, biasanya anak-anak terkecoh di sini nih, ayah ya. Dikiranya belok ke kanan kalau dari arahnya anaknya ya. Tapi bagus nih ya logiknya. Beloknya ke kiri. Oke. Maju dulu berapa langkah tadi? 2. Kemudian beloknya kemana? Ke kiri. Oke. Yang mana kalau belok yang ke kiri? Oke. Diambil lagi perintahnya. Terus setelah belok kiri dia harus ngapain untuk ambil koin berikutnya? Di bawahnya aja ya, di bawahnya. Setelah itu dia harus ngapain Kalau untuk ambil berbelok kiri, koin berikutnya? terus belok kiri Coba, atau salah nggak apa-apa ya. Adifa nggak boleh takut salah, harus iya, berani mencoba. 2. Wah, Coba. Maju. Ya boleh, ayo dicoba dulu. Majunya berapa kali? Koinnya ada berapa tuh? Majunya 2. Oke, Majunya Pak. 2. Oke, gimana caranya maju 2 kali? Hah? Oke, itu bisa ya. Diva nggak perlu ragu-ragu ya, pede aja ya belajarnya ya. iya, Salah nggak pede apa-apa, aja. nanti kita perbaiki ya. Oke, baru kita klik run yuk. Nah, emang malu-malu gini karakternya Adifa ya, ayah ya. Iya, itu. Miss. Nanti kalau udah level ini ya pertemuan kedua, ketiga pasti udah mulai ini ya adaptasi gitu. Wajar nih Pak Ahmad Tamu. Oke, Oh, kan sampai ini sini besar. Adifa suka belajarnya? Suka. Suka. Oke, kalau gitu kita lanjut ke level berikutnya. Kita klik continue dulu. Oke, dibaca dulu perintahnya. Suka. Tekan tombol. Oke, temukan sebuah kotak, letakkan di tombol. Wih, ya kita klik continue dulu. Nah, jadi ada perintah baru nih, Adifa ya. Jadi si robotnya nanti setelah ambil koin yang ini, dia harus mengambil kotak merahnya ini kemudian diletakkan di tombol berwarna M. hitam. Nah, untuk memerintahkan robotnya mengambil kotak merahnya, kita kira-kira menggunakan perintah take cargo atau put cargo untuk mengambil. Apa yang betul? Oh, Put apa put? untuk antar ini. Iya. Hah?
Berarti untuk mengambil kita pakai yang Kargo. T-Cargo, bagus. Ini ada tanda panah ke atasnya berarti untuk mengambil ya. Nah, kemudian untuk meletakkan kotak merahnya berarti kita menggunakan perintah yang mana? Kargo. Put cargo, good, siap. Coba, sekarang disusun perintahnya sama Adifa. Ingat ya, si robotnya harus ambil koin yang pertama ini dulu. Berarti dia harus ngapain dulu nih pertama? Ya. Oke, maju. Terus belok kemana? Belok kanan. Oke, good. Terus, habis itu? Oke, ini. Coba. Harus berani coba ya. Salah nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki sama-sama. Belok kanan apa itu ya? Setelah itu dia harus ngapain? Setelah belok ke kanan untuk ambil koin, berarti dia harus Kan maju tadi terus belok. Terus belok. mau dicoba dulu. Mau coba dulu klik run boleh. Setelah belok kanan, nah bagus, oke. Nah terus habis itu dia lagi hadap ke sana nih. Gimana caranya dia bisa putar badannya untuk hadap ke sana lagi? Kan harus balik lagi ke sana. Gimana kira-kira caranya? Oke, Coba aja, nggak apa-apa. Salah nggak coba apa-apa. aja. Nggak bisa Mau dicoba pusing. dulu klik run boleh. Bisa musing. Mm-mm. Gimana caranya dia bisa putar badannya? Adifa mau mencoba dulu? Pakai turn left atau turn right? Boleh, bebas. Hmm? Oke. Kira-kira turn left-nya berapa kali supaya dia bisa putar badannya? Oke. Wah, Ya, oke. Terus setelah itu, Putar. supaya dia bisa itu. balik ke sini lagi, harus ngapain? Oke. Maju. Nah, jadi kita latih logiknya melalui proses seperti ini nih, ayah ya. Iya, ini. Justru nggak apa-apa dia salah. Di situ dia belajar problem solvingnya ya. Gitu. Oke, sudah. Setelah itu dia harus ngapain? Mau dicoba dulu sama Adifa? Klik run, boleh. Untuk lihat hasilnya nggak apa-apa. Terus. Oh ya, oke, boleh. Yes. Oke, lanjut. Maafin lagi dia. Di sini kan. Apa saya? Ya, terus. Wah, Iya. Caranya coba diklik run dulu sama Adifa supaya bisa tahu hasil dari kodenya yang sekarang itu gimana gitu. Supaya tahu nanti nextnya harus dikasih apa lagi. Nggak apa-apa, diklik run nggak harus selesai dulu ya. Jadi coba dulu klik run nggak apa-apa. ini, ini balik sini tuh. Coba tahan dulu pikiran. Hmm. Oh, itu muter bukan belok. Muter 2 kali kan. Oh iya, muter. Nah, oke. Maju dulu deh Ya, baru. oke berarti. Nah, posisi si robotnya kan di sini, sedangkan kotak merahnya di sini. Setelah turn right, kira-kira dia harus ngapain untuk menuju ke kotak merahnya? Oke, Maju. maju dulu, betul. Sebelum T cargo, kita kasih maju dulu. Langsung diklik, tahan, langsung ditaruh di atasnya T cargo bisa kok. Nah, oke, yes. Oke, nah, dah. Habis itu setelah T cargo, ngapain dia untuk menuju ke sini? Ya, terus, Ini foto. Itu. Coba. hmm, oke, Belok 2 kali kan muter. oke, satu, Ah, dua. Coba lihat dulu. Nah, oke. Nah,
Dia harus ambil koinnya di ujung, berarti dia harus ngapain? Poin di ujung. Oke, kerja. Tuh bisa ya. Jadi harus berani coba kayak gini ya, supaya tahu nanti Adifa kode apa tuh yang disusun ya, gitu. Coba diklik yang terakhir. Nah, pasti berhasil nih yang sekarang. Nah, jadi gimana cara menyusun kodenya secara sistematis ya. Jadi problem solvingnya dilatih di sini juga ya, Bapak ya. Ayah ya, gitu. Adifa suka pelajaran matematika nggak? Kita Suka. Suka. Oh, boleh. Di Algorafa juga ada matematikanya nih. Udah ya. Oke, sampai sini gimana? Adifa seru belajarnya? enggak. Seru. Seru mau lanjut belajar lagi? Boleh. Boleh. Please. Oke, coba kita klik continue. Nanti level keempat dan seterusnya dilanjutkan sendiri ya sama Adifa ketika Zoom-nya udah selesai. Kita akan belajar gimana cara memodifikasi sebuah game ya. Nah, coba diklik continue dulu. Nah, ini nanti boleh dilanjutin lagi ya sama Adifa. Kita klik yang ini nih, manajemen Bootmars. Oke, sekarang kita klik yang sortir kotaknya. Oke. Nah, ini ya kalau misalkan Adifa mau bikin game nih kode-kodenya seperti ini nanti contohnya. Tapi sekarang kita belajar memodifikasi dulu ya. Ini ada game dua dimensi yang ngambil-ngambil apa bintang intinya robotnya tadi kan ngambil koin. Di sini dia harus ngambil-ngambil sesuatu nih kotak nih. Kita klik get it dulu. Oke, di close dulu pop-upnya. Oke, nah ini ada. Coba sekarang kita klik kotak berwarna hijaunya ini kita mainkan dulu nih gamenya yang hasil dari susun-susunan kode ini. Oke, ya diklik go. Nah, tangkap tuh kotaknya. Coba sekarang diarahin pakai tanda panah di keyboardnya Adifa. Diarahin dulu pakai keyboardnya Adifa. Yang di kiri, kanan itu harus digeser-geser Oh. di kotak. Oke. Bisa? Pakai tanda panah yang ada di keyboardnya Adifa, kiri dan kanan. Bisa? Nah, itu bisa tuh. Coba tangkap tuh kotak-kotaknya. Kampung. Nah, Nah, itu dapat poin tuh ya. Tuh, dapat poin tuh dia nambah terus tuh. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, menang deh. Oh, tadi minus. Oke. Baru kalau udah dapat 5 poin wih. menang gitu ya, gitu ya. Nah, coba sekarang kita akan ganti backgroundnya dulu deh, ya kan? Tuh, coba di scroll ke bawah sedikit sama Adifa. Nah, ini kita ganti backgroundnya di sini. Kita klik dulu tuh yang bis finaling ke hari di sini. Kelihatan nggak? Nah, di situ. Oke, klik. Oke, coba kita ganti background. Tadi kan kayak luar angkasa ya. Adifa mau background yang mana bebas? Atau nanti misalkan ya Adifa mau gambar sendiri background gamenya boleh. Desain dari gamenya. Yang mana? Tuh di scroll ke bawah juga masih banyak banget tuh gamenya. Nih backgroundnya. Nah, tuh, coba mau diganti yang mana? Hmm. Bebas. Bebas boleh diklik. Diklik. Oke, tuh ganti ya dia backgroundnya ya. Sekarang kita bikin dia supaya karakternya ada dua deh. Ya, coba diklik yang ini. Coba diklik dulu yang ini. Nah, ini untuk karakter yang pertama nih, yang atas sendiri ini diklik sama Adifa deh. Yang paling atas diklik. Oke. Sekarang kita klik karakternya. Diklik kanan sama Adifa. Klik kanan. Oke. Copy image. Oke. Atau Adifa mau menambahkan karakter yang berbeda ya atau mau ganti robotnya. Yang ini coba diklik ya. Oke, coba mau karakter yang mana? Atau nanti digambar sendiri juga bisa. Ini kita sementara coba dulu yang di template-nya ini ya, di scratch-nya. Hmm. Nah, itu tambah lagi ya satu lagi karakternya tuh kelinci ya. Coba digeser ke bawah tuh bisa. Oke? Nah, ini nanti dimodifikasi lagi ya sama Adifa mau karakternya, backgroundnya dan lain sebagainya bisa. Oke? Nanti benar dilanjutkan lagi ketika Zoom-nya udah selesai. Bismillah akan stop dulu layarnya Adifa. Coba tadi Adifa paling suka belajarnya di level keberapa? Hmm.
Yang mana? Levelnya yang mana tadi katanya Miss? Level satu yang mana? Yang maju tadi. Ah, Yang paling suka yang mana? Kan ada 3 level tadi. Ada berapa tadi? Satu tadi. Level satu. Kenapa lebih suka yang level satu? Dia lupa Miss. Yang level satu yang Oh, ngapain tadi? level satu yang mana? Oh, lupa. Tapi semuanya suka nggak belajarnya tadi? Belajar seperti tadi suka nggak? Suka. Suka. Oke, baik. Kalau gitu saya review dulu ya, Ayah ya, untuk praktikalnya Mm-mm. Adifa. Iya, Miss. Jadi yang paling saya suka dari Adifa nih, dia belajarnya santai ya, nggak buru-buru ya. Karena kebanyakan anak-anak seusia Adifa ini kan rasa penasarannya tinggi ya. Jadi pengen tahu nih next Iya. levelnya apa ya. Jadi pengen buru-buru menyelesaikan, tapi nggak dengarkan dulu instruksi saya gitu ya. Tapi Adifa Heeh. dengarkan dulu instruksi saya, baru dia jalan gitu ya. Salah-salah Heeh. dikit wajar ya, namanya juga baru pertama kali belajar. Tapi yang penting Heeh. Adifa tahu letak kesalahannya di mana dan cara memperbaikinya seperti apa. Jadi problem solvingnya nih jadi nilai plus ya untuk Adifa. Kemudian tadi urut-urutan kodenya udah tahu ya. Tadi ketika kurang step forward harusnya taruhnya di mana? Dia tahu ya di atasnya tikarge gitu Heeh. misalkan. Cepat juga nih adaptasinya Adifa ya. Itu logiknya bagus juga. Mungkin catatannya untuk Adifa ketika belajar nggak perlu malu-malu ya. Nggak apa-apa, pede aja ya. Harus berani coba Iya. ya kan. Kalau nggak coba Heeh. kita nggak tahu kesalahannya nanti di mana Benar. ya. Memperbaikinya seperti apa. Jadi harus belajarnya lebih pede. Oke? Ya, ya Oke. Miss. Baik, dari Ayah setuju atau ada feedback silakan. Iya, setuju lah. Ini nanti, Mm. ini kan trial ya, Miss ya. Yes. Mm-mm. Nanti kalau ada tindak lanjutnya, kalau memang Adifa minat dan Ya. suka gitu, mau melanjutkan kelasnya lagi, itu Ah, ah. kan istilahnya kan ada apanya ya, biaya administrasinya ya, Miss ya. Yes, betul. Nah, ini untuk selanjutnya gimana ya, Miss? Kamu Oh ya, nanti ya saya bisa nggak? jelaskan juga ya, ya, ya. Kita Mau discuss dilanjutkan juga. nggak? Iya, saya Ini kalau lanjutkan trial juga. ini kan hanya pertemuan kali ini kan? Iya, terkasnya hanya satu pertemuan Berarti kan aja. tindak lanjutnya nanti itulah kan. Yes, betul. Nanti saya jelaskan juga ya untuk kelas lanjutannya. Ini saya mau kenalkan dulu untuk Algonova itu apa. Jadi sebelum menyekolahkan Adifa di Hmm. Algonova tentu ayah harus tahu secara detail ya kita sistemnya belajarnya seperti apa. Jadi Algonova sendiri adalah kelas internasional ya. Jadi kurikulumnya Adifa ini sama ayah dengan teman-temannya di negara lain. Yang membedakan ya hanya bahasa pengantarnya saja gitu. Karena kami Hmm. sudah tersebar di 90 negara. Jadi kalau secara global kami pusatnya dari Dubai. Ya, kalau di Indonesia sendiri kami kantor pusatnya di Geraha Pos Indonesia Jalan Banda, Bandung ya. Nah, ini Bandung. ya untuk ini kantor pusatnya. Kalau kelas offline-nya ada di Bandar Lampung ya, ada di Bandung ada 2 cabang, Surabaya juga ya. Ada akan running juga di Hmm. Malang, Insya Allah Palembang dan Medan gitu tahun ini. Nah, ini untuk kelas offline dan juga kantor pusatnya. Kemudian, kenapa nih ayah ya Hmm. untuk orang tua harus pilih Algonova untuk menyekolahkan anaknya? Karena tadi kurikulum kami sudah terstruktur ya, bahkan sudah diriset di 90 negara, otomatis kurikulum yang terbaik untuk Adifa. Jadi kami pastikan ya, Adifa nggak akan kesulitan di kelasnya atau sebaliknya. Kalau terlalu mudah, anaknya akan bosan juga ya. Jadi sesuai porsinya Hmm. nih, sesuai kapasitas Iya, iya. belajarnya. Mm-mm. Termasuk belajarnya melalui pendekatan permainan sehingga lebih enjoy, lebih cepat ya daya tangkapnya. Kemudian anak-anak juga nggak gampang bosen, itu kan yang paling penting ya. Hmm. Hmm. Nah, dan juga guru-gurunya kita pilihkan yang terbaik, yang punya pengalaman mengajar minimal 3 tahun di bidang IT. Jadi kami tutor itu dilihatnya nggak dari sisi skillnya aja ya, ayah ya, tapi dari sisi personality Hmm. juga, ya. Nah, jadi tutor harus bisa membawakan pembelajaran yang menyenangkan ya, karena kadang anak tuh nggak suka sama pelajarannya, karena suka sama tutornya jadi suka sama pelajarannya ya. Iya, benar, Miss. Jadi Iya. tutor itu sangat mempengaruhi motivasi belajar anak. Jadi kita Hmm. pastikan ya tutor bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan untuk Adifa nanti. Nanti kita belajarnya full ya menggunakan platform digital yang kami sediakan. Tadi yang di login ya Platformnya sama apa? ayah. Platformnya tadi yang di login sama Adifa dan juga ayah. Jadi nanti kalau misalkan ayah mau lihat untuk course-nya anaknya sudah sampai mana, kurikulumnya sampai mana. Nah, ini bisa Hmm. diklik course, otomatis bisa monitoring. Adifa sudah sampai mana belajarnya. Kalau yang Hmm. community, ini adalah contoh hasil karyanya atau portofolio ya, dari teman-teman seluruh Hmm. teman-teman Algonapa seluruh dunia. Hasil karyanya Adifa akan kami simpan di sini juga sebagai portofolio, sehingga nanti bisa Hmm. dilampirkan untuk daftar ke SMP-nya mungkin ya, atau ke SMA-nya Hmm. untuk jalur penunjangnya di non-akademik tuh bisa. Jadi yang dilampirkan Hmm. nanti nggak hanya sertifikat, tapi portofolionya gitu.
ya. Nah, kalau misalkan Nadifa mau belajar di luar pembelajaran bisa di-login lagi 24 jam ya. Jadi nggak hanya pada saat di kelas seperti ini aja. Tinggal diklik laboratori, klik create project ya. Nah, bisa coba-coba mungkin di Roblox atau di website ya, dan lain sebagainya. Kami buka aksesnya 24 jam gitu. Jadi bisa digunakan untuk Adifa untuk belajar cara mandiri ya. Nah, tadi juga masih bisa di-login ya, kan masih ada yang belum selesai ya tadi ya. Boleh dilanjutkan lagi ya sama Adifa ketika Zoom-nya udah selesai. Dan nih, proses perkara dan pendidikannya kemana nih, ayah ya, gitu. Karena kenapa sih caranya menjadi penting? Ada sekarang aja udah banyak ya SDM yang digantikan oleh teknologi, oleh Iya, benar. AI, oleh robot ya gitu. Nah, apakah anak-anak ini mau bekerja atau ya dikendalikan AI atau menciptakan create sendiri gitu kan pilihannya ya. Benar. Nah, jadi di Algonova sendiri kita di Algonova sendiri kita ajarkan nih 90% yang tidak diajarkan di sekolah. Artinya anak-anak Iya, sudah bisa iya. bikin project dalam beberapa bulan. Ada kadang di beberapa sekolah, terutama di Jawa ya, banyak yang menerapkan coding jadi pelajaran wajib di sekolah. Gitu. Tapi nggak sampai project ayah ya, basic-basicnya aja tadi cuma belajar fungsi-fungsinya aja nggak sampai project. Nah, di sini anak-anak sudah bisa bikin project sendiri gitu. Nah, apalagi diprediksi ya 5 tahun ke depan udah kayak bahasa Inggris ya, coding dan IT ini udah kayak wajib hukumnya ya. Iya, benar. Supaya nih anak-anak bisa menghadapi tantangan di era digital gitu. Rencananya juga bahkan ada beritanya banyak ya, coding mau masuk pelajaran wajib di sekolah, masuknya di kurikulum SD dan SMP gitu. Nah, tadi supaya anak-anak juga bisa mengikuti perkembangan teknologi gitu. Nah, ini dia teman-teman di Algonova nggak hanya kita asal bisa coding aja enggak ya kalau bisa ya sampai berprestasi ya di non akademiknya gitu. Nah, seperti teman-teman nih udah menang sampai regional, nasional, international competition. Tujuannya apa sih? Kita latih jiwa kepercayaan dirinya ya, jiwa kompetitifnya. Nih, ada yang menang sampai create using Scratch or Roblox ya. Nah, kalau menang itu Untuk bonus ya. regional, kalau regional itu udah level mana ini, Miss, biasanya yang Regional berarti ngadain? tergantung nanti di lokasi masing-masing. Kalau misalkan nanti di Apa provinsi apa ini atau di Provinsi Sumatera Utara udah ada ya atau gimana? pasti ada ya, Sumatera Utara itu pasti ada. Tinggal nanti akan di Oh iya. tinggal nanti kalau misalkan ada info kompetisi akan diinfokan oleh tutor atau yang online ya. Mm-mm. Kalau yang nasional kan bisa online tuh. Iya, Nah, iya. bisa nanti dijoinkan yang di nasionalnya gitu. Nah, ini Hmm, ada sampai teman-teman yang sampai regional, nasional, internasional juga nih. Jadi ada namanya mm, Bebras International Competition. Ayah juga bisa browsing nanti ya. Dari 2,5 juta anak partisipannya dari 54 negara ya. mm. Nih, winnersnya dari teman-teman Algonova Indonesia. Gitu. Belum dari negara lain ya. Ini dari Indonesia aja. Jadi kesempatan terbuka lebar juga untuk Adifa bisa ikut kompetisi ya. Gitu. Minimal kompetisi internal deh. Supaya tadi kita Mm-mm. latih ya jiwa kompetitifnya juga. Anak kalau Mm-mm. diarahkan ke kompetisi itu pasti lebih semangat bikin karya yang bagus. Nilai plusnya Iya, itu iya, ya. iya benar. Heeh. Oke, Adifa mau nggak bisa ikut lomba bikin game atau animasi? Oh, Oh ya. Mhm. Oke, nanti Miss kuotanya Vina ikutkan kuotanya ya. Harus lebih semangat berarti belajarnya. Oke? berkarya dulu. Bikin karya dulu nanti ya. Nah, untuk di Algonova sendiri kita ada kurikulumnya tadi ya, beberapa kurikulum. Mm-mm. Nanti kalau misalkan Adifa udah Normal itu. selesai di visual programming, tadi lanjutannya ke 3D game design, baru lanjut ke Python. Atau mau di sekalian di website creatornya juga bisa. Jadi ada 3 tipe kelas nih, Ayah dan juga Adifa ya, di kelas visual programming ini. Yang pertama adalah di kelas premium ya. Nah, ada kelas premium ini 4 siswa dalam satu kelas ya. Kalau yang grup itu ada di 10 siswa dalam satu kelas. Kalau yang Mm-mm. private satu murid satu guru seperti ini. Kelebihannya di kelas premium dan grup ini lebih interaktif ya, karena ada teman-teman Mm-mm, yang iya, lain jadi ada teman-temannya. lebih kompetitif gitu, bisa lihat hasil karya teman-teman yang lain ya. Nah, itu nilai plusnya di Mm-mm. kelas grup dan premium. Kalau yang di kelas profesional ini ya, sorry di private, itu berarti satu murid satu guru kelebihannya lebih fokus. Kemudian karena seminggu bisa 3 kali juga lebih cepat-cepat lulusnya. Kalau di kelas premium dan juga grup ini seminggu sekali. Kalau Adifa lebih suka belajar sendiri atau sama teman-teman? Atau dari ayah pengennya anaknya belajar di kelas yang mana? Nanti mau belajar sendiri ini berdua sama Miss atau tutor yang lain atau kami ini 4 orang atau grup 10 orang. Hah? Oh, dia mainnya berdua aja. Berdua, berdua aja sama Miss Pina. Berarti Kenapa? Kenapa lebih suka berdua? ya mungkin ini anaknya kan pemalu gitu kan. Eh, Nggak kurang percaya diri kalau ada oh gitu. teman-temannya tahu lihat temantemannya nanti udah pada eh, Oh. Mm-mm. pandai pinter gitu kan. Jadi mungkin dia Mm-mm.
makin ini nggak percaya diri Oh gitu. takutnya. Justru Itu itu yang ya, dikhawatirkan. justru dilatih ya. Mungkin itu pemikirannya Adifa udah ke sana duluan ya. Tapi Biasanya sebetulnya itu ayah yang ya, kami concern pahami kan dari ya. Adifa ini. Mm-mm. Ya. Ya boleh sih ayah kalau misalkan di kelas private, tapi kalau biasanya ya teman-teman yang agak pemalu seperti Adifa, Ya ini kami pemalu ya masukkan benar. kami masukkan ke minimal kelas premium gitu biasanya ya, supaya justru dilatih di situ kepercayaan dirinya ya. Iya Dia itu bisa benar itu. bersosialisasi Heeh. dengan teman-teman. Kelas Katanya kawan-kawan private itu memang kenal bagus. kenal Mm-mm. kenal Private sama memang kawan. bagus, tapi akhirnya zona nyaman ya untuk anaknya ya, Ah, gitu. mungkin karena Tapi ini dia baru pertama ya Miss, ya. pertama Jadi betul. baru dan Atau di tengah-tengah, premium itu tengah-tengah, semi private ya, cuma 4 siswa dalam satu kelas. 4 siswa. Nah, itu solusinya. Jadi Kawannya dapat 4 aja tetap dapat teman. kompetitifnya ya, kepercayaan dirinya, Mm-mm, tapi juga tetap mm-mm. fokus Nah gitu, nggak terlalu itu lebih banyak. bagus sih kalau Ah, menurut ah. orang. Ini ya sebetulnya ya, kalau saya sih sarankannya itu di premium lah minimal gitu. Baru nanti kalau misalkan udah lanjut ke kelas premium boleh. Coba ya, saya tunjukkan di kelas premiumnya dulu Apa ini untuk Miss? jadwalnya Gini, ini kan supaya, Hah? halo Miss, Iya iya. di Sumatera Utara ini kan apa udah lewat waktu maghribnya izin mau sholat dulu Oh bisa bisa bisa. silakan ayah, nggak apa-apa. Silakan di ini Ini aja, nah, di biar mute dulu biar aja. sama Adifa atau abangnya Oke, nanti. boleh boleh. Silakan. Adifa nih sekolahnya Senin sampai Sabtu ya. Berarti nanti masuknya ke kelas visual programming. Nih, Adifa mau di hari apa, jam berapa? Ada di hari Jumat jam 7 malam. Hari Minggu jam 3 sore. Kalau Kamis jam 5 sore. Mau di hari apa, jam berapa? Hmm. Kalau Minggu ada kegiatan apa, Adifa? Hmm? Hmm. Hmm. Kegiatannya apa kalau Minggu? Mau hari Minggu nggak? Hari hari Jumat. Oh, ada Jumat. Jam 7 malam nggak kemalaman untuk Adifa? Enggak. Nggak ya? Oke, nanti kita belajarnya 90 menit, berarti 1 jam setengah. Selesainya berarti nanti. Terus? Iya. Malam. Iya. Iya, Di hari apa? Maaf tadi Miss, maaf Miss tadi nggak dengar. Oh, ada di hari Jumat jam 7 malam. Ada di hari Minggu jam 3 sore. Sama di hari Kamis jam 5 sore. Di hari Jumat. Jumat ya. Oke, nanti dengan Miss Siti Hanizar namanya ya. Kita nanti mulai kelas tanggal 9 udah mulai. Jumat besok ini udah mulai lanjut kelasnya ya. Kalau Diva berapa bersaudara nih? Miss Diva berapa bersaudara? Nggak tiga, dengar. Oh, tiga. Adifa anak ke? ketiga. Oh, anak ketiga. Berarti kakak udah kelas berapa tuh? Abang punyanya Miss. Oh iya, abangnya udah kelas berapa tuh? Bangnya dua Miss. Abangnya dua. Abangnya dua kelas. Yang mana Miss? Yang pertama. Yang pertama dulu deh. Abang yang Mas. nomor satu. Ya, dua SMA. Oh, Miss. kelas 2 SMA. Kalau yang satu lagi abangnya? Tiga SMP. Oh, Tiga 3 SMP. SMP. Oke. Wah, seru ya. Rame ya. Berarti di rumah ya. Adifa banyak temennya nih abang-abang ya. Biasanya main juga nggak sama abang? Enggak, Miss. Main sendiri. Iya. Adifa kalau mau minum boleh ya. Sambil minum boleh ya.
Kita tunggu ayah dulu. Ini udah libur sekolahnya Diva? Belum, Miss. Belum? Atau belum ujian? Udah selesai ujian atau belum? Oh, Belum. belum. Kapan ujiannya? Belum tahu. Belum tahu. Kalau di sini udah pada ujian, udah banyak yang libur malah. Beda ya jadwalnya. Kelas 5, habis itu kelas 6 SMP deh yang kerasa ntar ya. Mana? Mana, Mak? Ini ada. Oke, udah selesai ya. Saya lanjut ya. Iya, Miss. Ya, oke. Tadi saya share untuk jadwalnya. Yang tersedia sih sekarang di kelas premium ya. Ada hari Jumat jam 7 malam. Ada lagi Sunday, hari Minggu ya jam 3 sore sama Kamis jam 5 sore. Jadi kalau saya ngobrol sama Adifa sih pengennya hari Jumat ya jam 7 malam. Gimana kalau dari Ayah? Ini bisa, bisa. Bisa ya? Oke, nanti kita Ya, belajarnya Miss. 90 menit. Setiap minggu akan diingatkan oleh CS seperti tadi ya, supaya nggak sampai kelewat. Ya. Oke, ada yang tanyakan mungkin dari Ayah ataupun Adifa sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Nah, gimana? Belum ada? Belum ada, Miss. Udah ya, oke kali kita saya lanjut ya. Nah, ini tadi kalau jenjang belajarnya kalau udah IT Genius Coding, lanjut ke IT Hero bisa. Nanti kalau misalkan ditambahkan math-nya juga bisa ya. Jadi kombinasi misalkan nih seminggu sekali di coding, seminggu sekali di matematika. Jadi matematika di Algonova ini arahnya sampai ke Olimpiade ya. Jadi semua Mhm. course arahnya sampai ke kompetisi atau Olimpiade. Jadi anak gak hanya asal bisa di course tersebut ya, tapi ya sampai tadi diarahkan sampai berprestasi gitu di akademik dan di non akademiknya gitu. Nah, kalau gitu saya mau ringkas sedikit ya tadi kita dari awal tadi kalau dari Adiva ternyata bisa bikin gamenya Roblox ya dan juga animasinya tadi dapat cerita kan di sekolah gitu ya karena udah ada pengalaman bikin komik juga saya rasa nanti kreatif saja semakin diasah kemudian ketika praktek alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik ya instruksi Miss Vina kemudian dari ayah tadi mendaftarkan karena
tadi ya mengarahkan penggunaan gadgetnya ya supaya nggak nyamain Iya aja tapi benar. bisa bikin karya gitu. Nah, kalau gitu di sini saya bisa rekomendasikan ya untuk paket belajar yang cocok untuk Adifa di kelas lanjutan, terutama tadi kita fokus ke kelas premium dulu. 4 siswa dalam satu kelas. Jadi kita belajarnya seminggu sekali ya. Untuk rapotannya 2 kali per bulan, 2 minggu sekali. Jadi kita benar-benar pantau progres anaknya seperti apa gitu ya, Bapak Ayah ya. Nah, kemudian karena grupnya kecil, cuma 4 siswa, jadi lebih fokus ya kita dia belajarnya. Dan juga nanti kesepakatan di kelas mau menggunakan full bahasa Indonesia atau full bahasa Inggris atau bilingual juga monggo silakan. Nanti kesepakatan di 4 siswa dalam satu kelas itu, gitu ya. Nah, kalau gitu di sini saya bisa sampaikan untuk paketnya yang di premium. Oh, sorry, ini yang di oke premium, bentar ya. Abangnya nggak didaftarin sekalian nih, Ayah. Eh, eh, eh. Kalau abang tadi kelas berapa? SMA ya? SMA sama SMP ya? Ada lain. Oh, wait. Kelas premium. Oke, nih. Jadi saya sampaikan yang di 32 pelajaran dulu ya. Ini boleh misalkan diambil di 8 bulan belajarnya ya. 8 bulan ini artinya anaknya bisa dapat satu kurikulum utama di visual programming ya. Kemudian nanti kalau udah lulus dapat satu sertifikat internasional ya. Kemudian dapat akses ke kompetisi ya. Jadi anaknya sudah punya project nih, 32 pelajaran sudah punya project, bisa ikut kompetisi internalnya, ayah ya. Kemudian bisa akses rekaman video belajarnya kapanpun ya, bisa diulang-ulang untuk belajar secara mandiri dan juga masuk ke platformnya tadi seumur hidup ya. Jadi walaupun sudah lulus dari Algonova, Adipa tetap bisa mengakses pembelajarannya ya, dan juga bisa nanti komunikasi dengan tutor untuk tahu feedbacknya ya, karena nanti rapotannya juga langsung dengan tutor dan juga dapat kelas pengganti kalau nggak hadir ya. Nah, jadi misalkan nih Adifa nggak ada di pertemuan kelima. Nah, apakah Hangus ini kelasnya enggak? Jadi ada bisa Butuh diganti di lah. hari lain, jam lain ya. Maksimal 3 pelajaran yang terlewat. Ya, nanti ayah akan dimasukkan ke grup kelas juga. Jadi misalkan ada info kompetisi, ya akan diinformasikan di grup kelas tersebut. Dan juga nih ada akses ini percepat untuk olimpiade ataupun competition. Ini yang di 32 Dah. pelajaran terpaket basic. Kalau di 64 pelajaran, berarti anaknya dapat 2 kurikulum ya. 2 kurikulum ini visual programming dan di Tuh. kombinasi ke math juga bisa atau lanjut ke Roblox juga silakan gitu ya. Jadi coding plus coding atau coding plus math silakan. Nah, kemudian karena di sini sudah belajar 2 program, anaknya bisa ikut kompetisi internal dan eksternal. Eksternal ini artinya regional, nasional sampai international competition ya, gitu. Nah, kalau yang 128 pelajaran berarti dapatnya 4 program atau 4 kurikulum ayah. Visual programming, lanjut ke math atau Roblox ya, lanjut lagi ke Python Start 1 ya. Kemudian lanjut lagi ke Python Start 2. Nah, jadi kalau sudah sampai Python, levelnya sudah profesional, nggak hanya bisa bikin game aja, tapi bisa bikin aplikasi Windows, aplikasi mobile ya. Dia bisa belajar data analis juga. Jadi luas nanti kalau sudah sampai ke Python output yang dihasilkan. Sama seperti nama paketnya ya, profesional. Jadi anaknya nanti akan belajar sampai ke profesional juga. Begitu. Jadi kita arahkan nanti karirnya dari sekian banyak pembelajaran mana nih yang paling Adifa suka. Misalkan suka bikin game 3 dimensi, berarti bisa diarahkan ke game developer atau game designer. Jadi arahnya kita sudah jangka panjang nih kalau udah 128 pelajaran. Tapi kalau di sini saya sarankan ya di 64 pelajaran ayah ya minimal supaya anaknya bisa belajar 2 program, bisa ikut kompetisi eksternal juga. Tadi anaknya bisa bikin game Roblox ya. Jadi ambilnya visual programming dan Roblox gitu. Sampai ke 3 dimensi. Kalau baru satu kurikulum itu cuma baru 2 dimensi aja ya, nggak sampai yang ke 3 dimensi. Kalau udah 3 dimensi itu udah semi profesional karena sudah belajarnya scripting kode-kodenya begitu. Oke. Kalau saya rekomendasinya di 64 pelajaran. Kalau dari ayah gimana? Prefernya di berapa pelajaran untuk Adifa? Ini untuk yang di kelas Tuh. premium ya. Gimana ya? Bisa. 32 pelajaran ini
Ini untuk 8 sampai 9 bulan belajar. Gitu. Untuk visual programming ini masih bisa. Nanti kalau next-nya lagi mau diambil lagi ya ambilnya di 64 pelajaran udah dapat 2 program visual programming, lanjut lagi ke Roblox silahkan. Atau mau dikombinasikan ke math-nya boleh matematika aja seminggu sekali di matematika, seminggu kali di coding. Tapi kalau dua-duanya pengen ambil coding berarti ini untuk 16 bulan belajar. Kalau yang ini untuk 8 bulan belajar. Kalau yang 128 berarti untuk 2,5 tahun belajar. Ini udah jangka panjang kita bicaranya. Kalau dari ayah pribadi, lebih prefer di berapa pelajaran untuk Adifa? Dua, 32 ini tanya Miss. 32 dulu boleh. 32 nanti misalkan ayah mau 32 dulu ya. Kemudian nanti mau lanjut lagi setelah 8 bulan baru nanti ini ya deposit 8 lagi bulan. gitu. Kadang kita sistemnya full deposit di awal ya. Jadi ketika pembelajarannya berlangsung, depositnya ayah dan juga ibu ya akan berkurang sekian. Terus berkurang sampai 32 pelajaran selesai atau habis atau 8 bulan belajar. Nanti selesai 8 bulan, mau lanjut lagi ke kurikulum berikutnya tinggal nambah lagi. Ya ini berarti pembiayaannya dikalikan 2 aja gitu. Memang kalau dari si pembiayaan, misalkan ayah semakin tinggi paket yang diambil memang lebih hemat ya dari sisi pembiayaan kalau dihitung-hitung. Ini 64 pelajaran aja per pelajarannya sekian 185.000 ya. Kalau 128 pelajaran malah cuma 162.000 per pelajaran untuk kelas internasional Iya, gitu pertemuannya. pertemuannya. Per Tapi boleh pelajaran. kalau ayah ambil 32 pelajaran dulu Tapi ya. kalau memang 128 pelajaran memang harus diambil semua gitu, Miss. Nggak bisa hanya beberapa. Eh, boleh ayah cicil dulu 3 per 8 Ya, pelajaran harus boleh per apa 32 pelajaran kurikulum, boleh per kurikulum. satu kurikulum 32 pelajaran itu harus dihabisin, memang harus di semua gitu. Kami rekomendasinya seperti itu ya, karena sayang anaknya kalau udah nyemplung di Rekomendasi. coding nggak belajar Mm. setengah-setengah sama kayak SD kan ya Iya, iya sampai benar. kelas 6 ya, Mm. ayah ya. Kalau cuma sampai kelas 4 ya nggak maksimal belajarnya gitu. Iya, Cuman iya, iya, misalkan bagus. ayah mau dicicil per kurikulum silakan. Per kurikulum akhirnya per 32 pelajaran dicicil per 8 bulan ya Mm. boleh. Sampai nanti sampai ke 128 pelajaran. Silakan gitu. Mm. Gimana? Ini saya daftarkan dulu di 32 pelajarannya. Ini untuk kelas premium. Kalau dari ayah gimana? Lebih aman biaya Itu pendidikan sekali anak? sekali Heeh. apa ya yang misi? Eh, Sekali. pembayarannya gitu. Oke. Sekali. Misalkan ya ayah pengen dicicil gitu ya. Ada 2 tipe Mm. cicilan atau Mm. pembayaran bertahap. Yang pertama bisa menggunakan kartu kredit ya. Jadi bisa dicicil per bulan, tenornya menyesuaikan kebutuhan. Mohon maaf di sebelumnya ayah ada kartu kredit? Nggak ada. Nggak ada. Berarti solusinya saya bisa bantu ya. Mm. Pembayarannya ini per 16 pelajaran. 16 pelajaran ini untuk 4 bulan belajar. Dicicil lagi per ini ya, per setengahnya, setengah Oh, dua kali. kurikulumnya. Dijual 2 kali Dua setengah. bisa 4 bulan atau per 16 pelajaran. Ini untuk sistem cicilannya. Atau misalkan ayah pengen dicicil per 8 pelajaran juga bisa. 8 pelajaran. Ini setengahnya lagi, seperempatnya ya berarti ya. Mm. Jadi 2 bulan gitu. per 2 bulan ini coba saya cek dulu untuk harganya. Di 8 pelajaran. Nah, ini di 1.384.000. Memang ada selisih ya kalau dicicil ya, tapi ini memudahkan juga. Misalkan ayah mau lebih nyaman ya pendidikan anak, biaya pendidikan anak dicicil, silahkan monggo. Ini opsi atau yang bisa saya bantu ya untuk Adifa gitu. Dari ayah prefernya di berapa pelajaran? Oh sorry, ini yang di kelas premiumnya. Bentar ya, saya cek dulu. Ini yang grup. Kalau yang di premium, ini yang untuk di premium. Seandainya ayah mau saya tunjukkan di kelas Hah? grupnya, Boleh, boleh, boleh. ada pembiayaannya ini di kelas grup. Jadi kalau untuk yang di kelas grup ini memang lebih hemat ya dari sisi pembiayaan. Ya bedanya yaitu tadi belajarnya 8 sampai 10 siswa dalam satu kelas gitu. Tapi saya rasa tetap bisa fokus ya untuk Adivanya karena kita belajarnya 90 menit dan juga 10 siswa itu adalah
jumlah yang ideal ya, maksimal untuk anak-anak bisa belajar secara grup, apalagi seusianya Adifa kan ini udah bisa kondusif ya, beda dengan anak 5 sampai 7 tahun ya, ya ya. 5 7 tahun kita fokusnya maksimal di kelas di 7 siswa dalam satu kelas gitu. Kalau Adifa usianya ini udah bisa 10 gitu. Nah, Iya. khusus untuk yang di kelas grup kita minimalnya di 40 pelajaran Mau, mau untuk belajar ini kayak gitu terus nih, pembiayaannya 2 tahun. gitu. Hah? Kenapa? Udah. Mau belajar terus? Mau yang grup atau tetap yang berempat? Mau belajar terus? Gimana? Diva pengen yang berempat atau yang bersepuluh? Mau belajar terus adik? Enggak mau. Kenapa? Aku nggak mau. Atau kalau mau Tak, dicoba per 16 pelajarannya dulu juga boleh. mau belajar terus kayak gini terus. Tadi Enggak udah mau. suka belajarnya. Kenapa? Kenapa Diva nggak mau belajar? Tadi udah suka tadi katanya belajarnya. Mau belajar lagi Kak bikin game animasi kayak tadi? Mau, mau nggak, Dek? Kenapa nggak mau? Kenapa? Tadi kalau Capek misalkan gitu. nggak mau, nggak suka, Miss Vina nggak akan lanjut ya. Tadi kan Adifa bilang suka, mau gitu. Makanya Miss Vina lanjut. Kenapa kalau dari Adifa? Hmm, 4 orang. Berempat atau bersepuluh? Ini dia wanti setengah ya. Mana sih? Iya. Gimana Kalau kalau dari memang ayah? nggak keputusannya nggak sekarang gimana ya Miss ya? Saya Apa kembalikan dulu? ke ayah dan juga Adifa gitu ya, ke ibu juga Hmm, gitu. Tapi kalau beda, boleh aja ya silakan. Tapi kalau di luar Zoom-nya saya belum bisa bantu ya. Tadi kan kalau misalkan ayah tadi ya saya bisa bantu pendaftarannya pada saat di Zoom, bisa dapat special price-nya ya gitu nih, diskon pada saat kelas percobaannya ini. Jadi misalkan ayah saya bantu 32 pelajaran bisa di enam hmm. koma dua ini gitu ya. Tapi kalau untuk daftarnya ke CS, saya bukan ranah saya lagi ya artinya ya. Jadi harganya di Oh luar iya. ini harga di luar Zoom gitu. Ah, itu nanti Saya ke kan ranah chat kemana bisa nah, itu ke CS dicari nanti informasi. pendaftarannya kalau di luar Zoom-nya gitu. Hmm. Sesuai janji saya di awal juga ya tadi. Ya kan, Ah, saya sempat mention juga kalau praktikalnya bagus, Miss Vina bisa bantu untuk berikan hmm. voucher beasiswa gitu ya. Jadi voucher beasiswa ini bisa diklaim pada saat tadi dengan tutor ya pada saat Zoom-nya ini berlangsung. Hmm. Misalkan nih ayah saya bantu untuk daftarkan Adifa di 32 pelajaran misalkan ya. Nah, untuk voucher beasiswa ini ada syaratnya. Ada dua syarat yang misalkan. Yang pertama adalah harus bagus dulu praktikannya. Saya lihatnya dari sisi logik dan problem solvingnya yang utama. Ya, Hmm. nah penilaiannya bukan dari saya pribadi ya, dari sistem Hmm. juga akan terbaca. Ini saya share screen aja, kita transparan aja ya. Kita lihat skor untuk Hmm. trial kelasnya Adifa. Nah, kalau hijau berarti bisa dapat atau memenuhi syarat skor minimum ya untuk dapat voucher beasiswanya. Yang kedua mau saya ikutkan, nah hijau ini bagus nih. Yang kedua, mau saya ikutkan kuota kompetisi. Karena banyak anak yang prakteknya bagus tapi nggak mau ikut kompetisi juga banyak. Jadi nggak bisa klaim beasiswanya gitu. Nah, jadi misalkan saya bantu ya untuk di kelas premiumnya, terutama di kita fokusnya ke kelas premium dulu. Ini ya untuk program beasiswanya sebetulnya ini 3 sampai 5 Mei, tapi saya bisa bantu ya untuk ajukan perpanjangannya. Misal di kelas premium, ayah saya bantu 32 pelajaran di 4.448.000. Kalau mau dicicil per 16 pelajarannya silakan. Ya, ini untuk 8 bulan belajar ya. Untuk 8 bulan belajar dan 16 pelajarannya sekian 2.400.000. Nah, ini untuk 4 bulan belajar. Kalau yang ini, misalkan ayah mau dicicil 2 kali, ya 32 pelajarannya monggo, boleh. Gitu. Untuk lihat dulu nih anaknya progresnya seperti apa, melihat konsistensinya juga barangkali ya gitu. Tapi memang kalau sekaligus diambil langsung satu kurikulum ya lebih hemat dari sisi pembiayaan. Kalau ini kan dikalikan dua masih 2,8 Hmm. ya, ada selisih gitu artinya gitu. Nah, gimana kalau dari ayah dari voucher beasiswa yang ini yang bisa saya bantu ya dari sisi pembiayaan.
Dia nggak mau yang apa premium, Miss. Dia mau yang private. Oh, yang Gitu private. dia. Yang private berarti Hmm. one on one ya. One on Ya, one, satu murid nggak. satu guru. Oh gitu maksudnya, Hmm. nggak apa-apa. Berarti disampaikan aja ya sama Adipa ya. Oke, Miss Wina bantu untuk ini ya, yang di tiga berapa? 32 pelajaran di kelas private sebentar. Berarti berapa? Hmm. Bentar ya. Bang, Apa? Ini untuk paketnya yang di kelas individu, Ayah ya. 32 pelajarannya sekian. Memang ada selisih karena benefit yang didapatkan lebih Hmm. banyak. Kelas individu Hmm. atau private, ini seminggu bisa 3 kali. Bebas pilih jam dan harinya. Jadi lebih cepat Oh, lulus. gitu. Heeh. Heeh, lebih cepat lulusnya. Kalau Adifa mau request ya tutornya perempuan atau laki-laki Hah? gitu ya, full English atau bilingual silakan. Jadi lebih fleksibel kalau yang di Bentar, abang. individu atau private ini gitu. Gimana? Kalau yang di kelas private mau di berapa pelajaran Adifa dan Ayah? Ah, sendiri berdua sama Ya, tutornya. ini berdua sama tutor sama Adifa Hmm. aja. Mm. Mau kalau yang berdua aja Biayanya lebih Adifa. mahal. Ya, karena benefitnya lebih banyak ya gitu. Anak juga lebih Iya. fokus gitu. Kan biasanya kenyamanan anak itu juga ini ya nomor satu ya. Kalau memang nyamannya di private ya gak apa-apa dicoba dulu di private gitu. Ini kalau yang di 16 pelajarannya. 16 pelajaran. Berarti kalau diambil seminggu 2 kali ya, misalkan ya untuk 2 bulan belajar. Tapi kalau tetap seminggu sekali ya bisa untuk 4 bulan belajar. Itu kelebihannya di kelas private. Bisa lebih cepat lulusnya. Gitu. Nggak, kalau di luar Zoom nanti ceritanya ini gimana ya? Nah Ke ini yang di siapa lah ini ya? Ya, Jam itu. ke CS itu yang di WA tadi ayah. Oh iya ya. Itu tadi yang di WA. Jadi Ah. kalau di luar Zoom-nya artinya harganya non beasiswa ya, karena yang berhak kasih beasiswa ya hanya tutor aja yang berhak proses klaimnya, yang tahu pembelajaran anaknya seperti apa yang Iya, diberikan iya. wewenang Iya, gitu. benar. Itu mungkin ya dari sisi pembiayaan yang bisa saya bantu. Kalau misalkan dari ayah prefernya dari sisi pembiayaan lebih cocok yang di mana premium atau yang di kelas private. Kita diskus aja ya supaya saya bisa bantu. Jadi lah ya Miss di apa di luar Zoom aja lah ya. Kami apa. Oke, boleh silakan. Mau di apa pelajaran ayah Ah, nanti? Atau misalkan nih supaya tetap dapat beasiswa dari saya ya, bisa di DP dulu. DP itu minimal di 1.016.000 ya. Nah, nanti keputusannya ayah mau ambil di grup atau di private atau premium silahkan. Yang penting udah dapat beasiswa dulu dari saya gitu. Itu sih ya yang disayangkan kalau misalkan di luar Zoom-nya udah non beasiswa. Tapi tetap keputusan saya kembalikan ke ayah. Bedanya itu aja sih. Kalau di luar Zoom-nya ya. udah non beasiswa. Mau Tapi aja kalau belajar on terus. gimana? Oh, Mau belajar kayak tadi? Tapi maunya ini sama tutor aja, Adifa. tapi kan ini kan masalah apa dulu Miss, Mm-mm. pembiayaan. Ya, Pembiayaan cerita ya, dulu iya. sama sama mamanya kan gitu Betul. Selaku Menteri Keuangan ya. Menteri. Oke, tapi kira-kira Jadi yang lebih on budget di premium atau private-nya ya? ya kalau lebih sesuai ya yang premium. Yang premium ya. Oke, Premium mananya kan nggak mau kan gitu ya. iya, karenanya nggak mau ya. Oke, kalau misalkan di premium itu mungkin di 8 pelajarannya sih ayah ya. Ambil aja, jadi nggak sekaligus besar gitu pembiayaannya. Misalkan ayah bisa saya bantu cicil per 8 pelajaran ya, 8 pelajaran. Ini untuk voucher beasiswanya ini masih 3 juta sekian, 3,2 nih maksud saya. Normal price-nya. Tapi kalau untuk beasiswanya per 8 pelajarannya 1.952.000 ya, ini untuk yang di kelas private. Kalau dari awal ayah dapat voucher beasiswa dari saya, ke depannya ketika upgrade juga mendapatkan
pricing yang sama. Ini tinggal dikalikan 4 aja ya untuk menuju ke satu kurikulum. Jadi kalau kita hitung-hitung, 1.952.000 dikalikan 4, nah gitu 7.808.000 gitu. Nah ini untuk di voucher beasiswanya bisa dicicil 4 kali ya, supaya di pembiayaan nggak jebret langsung gede gitu ya. Nah itu sih Ya mungkin terasa solusinya. dulu. Mm-mm. Bisa coba aja di ini dulu, daftarkan dulu di 2 bulan dulu. Nanti ketika 2 bulan Hmm. lagi bisa nanti dicicil lagi 8 pelajaran berikutnya sampai anaknya dapat satu kurikulum 32 pelajaran. Artinya ini dikalikan 4 nanti. Ini untuk voucher beasiswanya ya. Gitu. Gimana kalau Hmm. dari ayah di 8 pelajaran ini voucher beasiswanya di kelas private ya? Asal kami bawa ya. Dibanding sekarang pukul gitu. Gimana kalau dari si pembiayaan di 8 pelajaran ini kalau dari ayah? Itulah Miss belum bisa Belum ambil bisa ya? keputusan Miss, belum bisa Oke, Miss. gak apa. Jadi, Perlu saya sampaikan juga kan, karena ini hak ah, daripada siswa ya, gitu. hmm, Baik, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Adifa dan juga Ayah iya, sudah iya, mengikuti terangkan sampai akhir. Semoga kita bisa melanjutkan iya, tadi ya untuk potensinya Adifa juga, hmm, supaya Ayah juga bisa mengarahkan ya penggunaan iya, gajinya supaya iya, lebih iya, benar, positif. Miss. Makasih banyak ya. Kalau gitu saya Iya, akhiri Miss, dulu karena setelah ini sama-sama. ada kelas lagi. Terima kasih banyak. Iya, ya, Miss, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.